Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang putusan pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ya, apakah pihak dari Nadiem Makarim sudah hadir dalam sidang putusan pra-peradilan? Kita tanyakan kepada rekan Hafsyah Safira yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Hafsyah. Hafsyah, apakah pihak dari Nadiem Makarim ini sudah hadir di pengadilan? Hafsah, sudah tersambung dengan kami, Hafsah? Ya, Ferdi, Fatimah, dan juga pemirsa, hari ini babak akhir terkait pengajuan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun memang agenda hari ini merupakan sidang putusan terkait pra-peradilan yang diajukan, dan jika kita melihat situasi terkini, ini sidangnya sudah mulai karena memang diagendakan akan mulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami melihat secara langsung bahwa dari pihak keluarga sudah hadir, yakni adanya Nono Anwar Makarim selaku ayah Nadiem, kemudian juga ada Franka Franklin yang merupakan istri dari Nadiem Makarim. Kemudian dari kuasa hukum Nadiem Makarim juga sudah memasuki ruang sidang, salah satunya yakni adanya Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Adapun memang jika kita melihat ke belakang begitu bahwa kasus ini sudah bergulir cukup lama, dimulai dari 4 September 2025 di saat Kejaksaan Agung telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dan juga sudah ditahan di Rutan Salemba 20 hari ke depan sejak hari penetapan Nadiem sebagai tersangka. Dan dari pihak Nadiem Makarim ini mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 September 2025 dan sidang perdana pra-peradilan dilakukan pada 3 Oktober 2025. Dan adapun memang ada 7 poin begitu yang memang menjadi janggal yang dilakukan pengajuan pra-peradilan oleh kuasa hukum Nadiem Makarim, diantaranya yakni tidak adanya bukti kerugian negara dikarenakan Kejaksaan Agung hanya mengeluarkan estimasi kerugian senilai 1,98 triliun namun tidak mengeluarkan hasil pastinya terkait kerugian negara dari hasil pengadaan laptop Chromebook yang mana memang dijadikan kasus dari Nadiem Makarim. Kemudian juga dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim ini menganggap bahwa BPKP ini tidak menemukan indikasi adanya kerugian negara dalam audit yang sudah dilakukan pada 3 tahun dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 pada 22 provinsi terkait harga pengadaan laptop Chromebook yang dinilai normal dan tidak adanya peninggian harga. Selain daripada itu juga dari kuasa hukum Nadiem ini merasa bahwa Kejaksaan Agung ini melanggar ketentuan dari Mahkamah Konstitusi dikarenakan Nadiem ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa dahulu, artinya surat penetapan tersangka dan juga surat perintah penyidikan atau sprindik ini dikeluarkan secara bersamaan tepatnya pada 4 September 2025. Kemudian juga dari jawaban tergugat ini juga dari Kejaksaan Agung sudah membela begitu bahwa penetapan Nadiem sebagai tersangka ini sudah berdasarkan prosedur hukum yang jelas, dan juga dari Kejaksaan Agung telah mengantongi keterangan dari 113 orang saksi, kemudian juga adanya keterangan dari ahli serta ahli administrasi yang mana dimaksud ini merupakan BPKP. Dan kemudian juga merespon hal tersebut dari kuasa hukum Nadiem ini dirasa belum puas begitu dikarenakan belum adanya kerugian negara secara spesifik yang dikeluarkan oleh BPKP, sehingga memang pada hari ini nantinya akan merupakan sidang putusan apakah penetapan Nadiem Makarim selaku tersangka dari kasus pengadaan laptop Chromebook ini dianggap sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya kami akan terus memantau bagaimana berjalannya sidang pada hari ini, dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan, Ferdi, Fatimah, dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Ya, apakah nanti Nadiem Makarim dikabarkan juga akan hadir langsung di persidangan? Seperti apa informasinya, Hafsah? Baik, terima kasih Hafsah, informasinya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Hafsah.